Penghargaan untuk Aldo, bagian 29. Tiba-tiba Pak Bagas memerintahkan Aldo untuk memanggil seseorang yang sejak tadi sudah menunggu. Aldo pun berlalu meninggalkan ruang kerja Pak Bagas, menuju ke ruang sebelah, di mana seseorang tersebut sedang menunggu panggilan dari Pak Bagas. Perkenalkan, dia adalah Pak Hadirianto. Dia pemilik asli dari hotel yang ada di Semarang itu. Pak Bagas memperkenalkan pria itu di hadapan semua orang. Kehadiran Hadirianto yang merupakan pemilik asli hotel itu tentu saja membuat Randy dan juga komplotannya merasa terkejut. Randy dan komplotannya tidak menyangka jika Bagas justru yang memberikannya kejutan. Sekarang mereka tidak bisa lagi menyangkal ataupun mengelak dengan semua rencana jahat mereka yang nyata-nyata sudah diketahui oleh Pak Bagas. Kehadiran Hadirianto yang asli sudah menjadi bukti yang cukup kuat untuk melaporkan Randy beserta komplotannya ke penegak hukum. Ini semua tidak mungkin. Aku juga tidak tahu jika Hadi ternyata bukanlah pemilik asli hotel itu. Aku bersumpah Pak Bagas, aku juga ternyata sudah ditipu oleh Hadi, moderator dan juga notaris gadungan ini. Randy berusaha untuk menjelaskan kepada Pak Bagas dan juga Sylvie jika dirinya sama sekali tidak mengetahui semuanya. Tentu saja Randy melakukan itu karena dia sedang berpura-pura agar terlihat jika dirinya pun sama-sama ditipu oleh Hadi dan juga teman-temannya. Sebab sudah tidak ada alasan lain untuk Randy mengelak dengan semua bukti yang sudah ada pada Pak Bagas. Sudahlah Randy, kamu tidak perlu lagi menjelaskan apa-apa pada saya dan juga Sylvie. Kami berdua tidak menyangka jika kepercayaan yang sudah kami berikan padamu ternyata kamu sia-siakan. Jawab Pak Bagas tegas. Dia tidak mau menerima alasan apapun yang dikatakan oleh Randy. Sekarang semuanya sudah terbukti. Semua terbongkar karena kerja keras Aldo yang ternyata diam-diam menelusuri nama pemilik dari hotel itu yang asli. Berawal dari tak sengaja mendengar percakapan telepon antara Randy dengan komplotannya. Aldo yang awalnya tidak mau berprasangka negatif setelah mendengar percakapan itu, akhirnya dia berinisiatif untuk menyelidiki legalitas kepemilikan hotel itu. Dibantu oleh Pak Bagas yang menghubungi temannya yang ada di Semarang, akhirnya Aldo bisa menemukan siapa sesungguhnya pemilik hotel itu. Bukan hanya itu, Aldo juga berhasil mendatangkan Hadi yang asli untuk bersaksi di depan Randy dan komplotannya saat hari transaksi itu berlangsung. Aku mohon maafkan saya, Om. Aku benar-benar sudah ditipu oleh mereka semua. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi agar aku bisa memperbaiki semua kesalahanku yang sudah ceroboh dan juga teledor ditipu oleh mereka semua. Randy terus memohon supaya Pak Bagas percaya bahwa dia tidak bersalah. Sylvie, kau percaya kepadaku kan? Aku juga sudah ditipu oleh mereka, Sylvie. Randy mengiba kepada Sylvie karena Pak Bagas yang dari tadi tetap tidak mau mendengar penjelasannya. Sylvie hanya bereaksi diam. Dia benar-benar tidak menyangka jika lelaki yang dicintainya itu rupanya berniat jahat pada keluarganya. Padahal Sylvie terus berharap supaya dugaan Aldo hanyalah kekeliruan. Tapi ternyata apa yang Aldo katakan benar-benar nyata dan terjadi. Bohong, justru Randy lah otak dari semua rencana ini.
Kami semuanya orang suruhan Randy. Tiba-tiba Hadi bersuara. Dia bersama kedua temannya yang dari tadi diam karena terpojok. Ternyata tidak mau terima dengan ucapan Randy yang seolah menyalahkan semuanya kepada dia dan kedua temannya. Sudah tidak ada alasan lagi untuk menyangkal perbuatanmu, Randy. Teman-temanmu pun sudah mengakui perbuatannya, ucap Pak Bagas. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah kamu lakukan pada aku dan juga Sylvie. Aldo, panggil polisi sekarang juga. Serahkan mereka pada polisi. Biarkan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya, perintah Pak Bagas kepada Aldo. Beberapa polisi ternyata juga sudah dipanggil Pak Bagas untuk berjaga-jaga dan mengamankan jika mungkin terjadi sesuatu hal buruk saat pengungkapan rencana penipuan itu terjadi. Polisi segera menangkap keempat orang itu dan membawanya keluar dari ruangan Pak Bagas. Rengekan Randy yang terus memohon kepada Pak Bagas dan juga Sylvie tidak mereka gubris. Baiklah Pak Bagas, sepertinya saya juga harus pamit. Nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi rencana Bapak untuk membeli hotel itu, ucap Hadi pemilik hotel yang asli setelah kepergian polisi yang menangkap Randy dan kawan-kawannya. Terima kasih atas bantuannya Pak Hadi. Saya tunggu jawaban Pak Hadi secepatnya. Kapan secepatnya transaksi itu akan dilaksanakan? Pak Hadi ternyata memang berniat untuk menjual hotelnya yang di Semarang. Untuk itulah Randy dan komplotannya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdayai Pak Bagas. Akan saya kabari secepatnya. Akan saya persiapkan dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan, jawab Hadi sambil menjabat tangan Pak Bagas. Untuk kemudian dia pun berlalu meninggalkan ruangan Pak Bagas. Terima kasih banyak Aldo. Kamu sudah menolong dan juga menyelamatkan perusahaan saya ini, ucap Pak Bagas beberapa saat setelah kepergian Hadi. Sama-sama Pak. Apapun akan saya lakukan untuk bisa membantu perusahaan yang sudah mempekerjakan saya ini, jawab Aldo tulus. Sebagai penghargaan untuk jasamu, mulai sekarang kamu tidak perlu lagi menjadi sopirku, tapi kamu hanya akan bekerja sebagai asisten pribadiku. Dan tentu saja kamu menjadi orang kepercayaanku. Aldo terkejut mendengar ucapan Pak Bagas. Dia sama sekali tidak menyangka dengan penghargaan berupa jabatan baru yang diberikan oleh Pak Bagas. Terima kasih banyak Pak Bagas karena sudah memberikan saya kesempatan ini. Saya akan bekerja semaksimal mungkin sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah Bapak amanatkan kepada saya, jawab Aldo dengan tegas. Sebuah peluang yang cukup besar nilainya bagi Aldo. Sekarang dia bukan lagi sebagai seorang supir pribadi Pak Bagas, melainkan asistennya. Siapapun orang yang berada di posisi Aldo tentu saja akan merasa bahagia mendapatkan kesempatan dan juga pekerjaan tetap dengan gaji yang lebih besar dari kemarin. Teruslah belajar, jangan cepat puas atas pencapaiannya hari ini. Karena saya sendiri tidak tahu, besar kemungkinan di kemudian hari karirmu terus naik. Bisa saja kamu akan menjadi manajer di perusahaan ini. Tapi untuk sampai ke titik itu, kamu harus belajar lebih banyak lagi. Pak Bagas mencoba menyemangati Aldo. Dia sangat begitu yakin jika kesempatan ini memang layak diberikan kepada Aldo. Pak Bagas merasa jasa Aldo sudah begitu besar karena menyelamatkan perusahaan. Kinerja Aldo juga sudah tidak diragukan lagi. Aldo tidak henti-hentinya bersyukur jika semua ini adalah berkah untuknya dan juga untuk rumah tangga tentunya.
Rasanya Aldo sudah tidak sabar lagi ingin secepatnya sampai ke rumah dan membagi kebahagiaan dengan istrinya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan juga Bu Silvi. Saya akan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk rasa syukur saya atas kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya, ucap Aldo dengan penuh keyakinan.